Ya, udah lama nggak bikin video, Pak. Aduh, udah lama banget ya nggak bikin video, berapa, 2 bulan nggak bikin video sama sekali. Karena sibuk, beneran sibuk. Jadi kenapa saya nggak bikin video sama sekali itu karena ya beneran, kerjaan banyak banget dan nggak bisa diganggu gitu ya kerjaannya. Terus juga lagi persiapan buat lanjut ini lagi, sekolah lagi, biarin aja, biar mantap aja gelarnya gitu. Dia pun udah lihat ya kemarin video, saya udah ini gitu, udah wisuda atau apalah ya. Udah lama juga sih, beneran udah lama banget nggak bikin video, jadi saya agak lupa nih, gimana cara bikin intro yang baik dan benar ya. Tapi intinya, welcome back to MF Wrestling. Hari ini kita bikin video lagi ya, setelah sekian lama. Teman-teman kalau misalnya ada ide mau bahas apa, silakan langsung drop di komen, jadi biar saya tahu, next misalkan saya bikin video lagi, saya harus bahas apa, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya bahasannya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu belibet lah. Hari ini kita cuma mau bahas ada beberapa rumor pegulat yang dikabarkan bergabung dengan WWE. Rumornya ini langsung mulai kencang setelah gara-gara debut satu orang. Siapa? Penta. Beneran, gara-gara Penta itu banyak pegulat yang jadi pengen ke WWE, pengen kayak apa namanya, dapat kesempatan gitu untuk bergabung ke WWE. Sebenarnya saya nggak heran dengan banyak pegulat jadi tertarik gitu, karena apa? Representasi Penta itu sebenarnya tidak terlalu besar, kalau kata saya ya. Maksudnya Penta itu memang pegulat gede gitu ya, pegulat bagus, tapi bukan yang sampai level itu jadi wah banget gitu loh. Ya dia emang menjanjikan sih, tapi kayak biasa aja sih, jujur aja. Tapi Penta, dianggap sama pegulat-pegulat yang udah, eee, ternama gitu ya, udah punya nama juga di tempat lain, jadi kebelet pengen ke WWE lagi, ya pengen balik ke WWE. Pengen bergabung ke WWE gitu ya. Ada yang memang sudah pernah dan keluar terus pengen balik lagi, ada yang pengen datang gitu ya, pengen debut di sana gitu ya, dan lain sebagainya lah. Dan katanya sih Penta ini, nggak tahu ya, saya nggak akan bilang Penta bakal dapet push besar atau gimana ya, itu mah bahasan lain kali aja ya, karena saya juga belum tahu jawabannya seperti apa. Cuman memang banyak spekulasi, jadi ada beberapa pegulat yang katanya mau bergabung ke WWE karena ya gara-gara itu. Especially yang di AEW katanya. Ada beberapa nama yang sudah confirm, yang sudah saya baca ya maksudnya, sudah saya baca dan langsung jadi tertarik, itu ada 2. Sebenarnya kalau nama pertama ini agak dari lama juga ya, cuman memang langsung naik lagi setelah si Penta ini, itu malah High Black alias Aleister Black alias Tommy End ya, kalau dulu namanya. Nah, dia katanya, eee, ada kemungkinan bergabung ke WWE lagi, karena memang selain diincar sama Triple H dari lama, dia juga kayak, ya, inilah kontraknya mau kelar gitu di AEW, bentar lagi kelar. Kalau nggak salah bulan depan, apa bulan Maret gitu saya lupa, dia bakal kelar. Jadi kemungkinan kalau misalkan dia return ke WWE post WrestleMania sih yang jelas, gitu ya. Terus nama kedua itu adalah Britt Baker, katanya. Britt Baker itu jadi tertarik pengen ke WWE gara-gara Penta, karena apa, di AEW dia nganggur dan belum kepakai lagi sampai sekarang, dari bulan November ya, kalau nggak salah November dia terakhir main. Belum main lagi sampai sekarang dan katanya sih dia pengen kayak, ya, kontraknya pengen cepet habis dan lain sebagainya lah. Sehingga jadi dia pengen ke WWE lagi gitu. Saya sih nggak tahu ya ada nama-nama lainnya, katanya sih nama-nama lain ini juga katanya tertarik gitu pengen ke WWE, cuman memang saya belum bisa confirm siapa aja namanya, tapi rumor-rumor yang beredar sih kurang lebih seperti itu bilang bahwa, gara-gara itu jadi beberapa talent AEW pengen cabut dari AEW segera mungkin, setelah kontraknya selesai dan masuk ke WWE kalau bisa. Salah satu yang sudah jelas tuh kayak Rey Fenix ya, udah jelas itu makanya sih nggak saya bahas jadi kemungkinan tertarik gitu, karena dia memang pengen cepet cabut dari AEW, karena dia udah beberapa kali bikin masalah ya di Twitter gitu, dengan bilang ya Tony Khan, tidak profesional dan lain sebagainya lah. Udah banyak, komentar pro kontra ya soal ini dan saya nggak mau bilang saya pro atau kontra atau gimana karena ini bukan, berita karena ini bukan bahasan ngobrolin atau ngobrolin gulat dan lain sebagainya ya, bukan bicara gulat itu. Ini berita gulat jadi ya saya harus bacakan sesuai dengan apa yang berjalan gitu ya. Ya katanya sih begitu, Rey Fenix dianggap yang membuat kekacauan di Twitter dan lain sebagainya. Salah satunya ini keluar, ada komen yang saya setuju dengan komen ini, komen dari pegulat ya, mantan pegulat WWE, Baron Corbin atau sekarang pakai nama aslinya Tom Pestok, dia bilang
Kalau ya Rey Fenix memang tetap harus profesional. Karena apa? Tony Khan sudah kontrak dia, Tony Khan sudah bayar dia, sehingga ya mau gimana pun, meskipun dia nggak suka, seenggaknya dia harus profesional gitu. Sampai kontraknya selesai. Kalau kontraknya udah selesai, terserah lah dia mau gimana gitu. Tapi tetap profesional juga sih. Saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh si Tom gitu ya. Karena memang gini, saya tuh nggak ada masalah ya soal pegulat mau ke WWE, soal pegulat mau ke AEW dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah adalah pegulat-pegulat ini setiap pindah posisi, setiap pindah tempat dan lain sebagainya itu dia menjelek-jelekan tempat sebelumnya. Ini yang nggak saya suka. Makanya, bagus WWE waktu itu, waktu si siapa, Dean Ambrose, si Jon Moxley itu keluar dari WWE gabung ke AEW. Kan si, Jon Moxley itu yang pertama kali dilakukan apa? Menghina WWE, ngejelek-jelekin WWE dan lain sebagainya gitu. Jadi dia kayak bilang WWE tempat jelek dan bukan tempatnya dia dan lain sebagainya gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Akhirnya apa, WWE ngasih ultimatum, jadi ngasih klausul di kontrak pegulat itu, ketika pegulatnya cabut dari WWE, ya nggak usah ngomongin yang nggak perlu gitu. Kalau misalkan dia ngomongin soal perbedaan di WWE sama AEW dan lain sebagainya sih terserah dia ya, toh itu kan ujung-ujungnya itu subjektif juga. Tapi ada beberapa hal yang memang sebaiknya tidak perlu diomongkan, karena itu nanti akan menghilangkan, profesionalisme si pegulatnya itu sendiri. Bagus bagus loh itu yang dilakukan gitu. Makanya ada beberapa pegulat yang keluar dari WWE terus masuk ke AEW dan saya rasa di AEW mereka dapat treatment yang kurang lebih bagus-bagus juga. Christian Cage salah satunya. Christian kan tahu sendiri WWE kental banget kan dia sama WWE gitu ya. Meskipun emang, nggak begitu sering aktif gitu ya karena dia, di beberapa tahun terakhirnya malah cedera terus gitu. Tapi kan dia punya nama, dia juga, apa, tidak tidak sering ngomongin yang jelek gitu soal WWE meskipun dia udah di AEW. Dia fokus sama apa yang dia lakukan di AEW sekarang dan kemudian nanti ke depannya bakal seperti apa ya, kurang lebih kayak gitulah katanya, yang dia lakukan dan menurut saya sih sah-sah aja gitu untuk, bilang ada perbedaan di WWE, ada perbedaan di AEW dan lain sebagainya, tapi kalau menjelek-jelekan saya rasa nggak perlu ya karena nggak penting, gitu. Kalau misalkan yang diuntungkan perusahaan doang, pegulatnya mah kagak ada yang diuntungkan, beneran. Karena apa? Lagi-lagi itu juga nanti akan jadi senjata buat si perusahaannya. Nah, sekarang tinggal perusahaannya bisa nggak memanfaatkan senjata itu. Ya masalahnya sih AEW dari pegulat-pegulat yang beberapa kali ngejelek-jelekin WWE nggak ada yang mampu juga gitu ya, nggak ada yang mampu juga dijadikan senjata gitu ya. Kalau misalkan ini kata saya, ini bukan berita Bang ya, berita sih kata saya karena apa, ya udah kejadian juga yang jelek-jelekin WWE di AEW dan tetap gak sukses-sukses juga. Siapa? Max Caster, udah selesai, end of discussion gitu. Misalkan teman-teman mau mendebat segala macam gitu ya, ya terserah sih. Saya sih masih konsisten dengan tantangan saya tempo hari ya. Saya tuh baru baca, jadi dia sebenarnya ngerespon, "Lihat aja nanti." Ya udah, saya tunggu, mana donat sejutanya, sejuta, donat 400.000-nya gitu, udah. Kamu yang kemarin bilang saya ngejelek-jelekin AEW udah donat 400.000 tapi kalau selain yang dia maksud, silakan donat 1 juta di Saweria, saya udah kasih link Saweria, temen-temen tinggal masuk tinggal donat dah, itu aja ya. Nggak usahlah kita ngomongin segala macam gitu, saya anggap ngejelek-jelekin AEW dan lain sebagainya. Lah ya teman-teman, ini sebenarnya gara-gara saya baru bikin video lagi makanya jadi agak agak berbeda nih suasananya, jadi agak agak gugup gitu ya. Nah, jadi ada beberapa pegulat juga nih selain dari yang katanya tertarik dari AEW, katanya ada yang mau dibawa lagi. Salah satu yang cukup terkenal, itu namanya adalah El Hijo del Dr. Wagner Junior. Itu adalah salah satu luchador terkenal di Meksiko, dan dia dalam tanda kutip mengkonfirm dia akan gabung ke WWE karena, di postingan Instagram itu dia, ngasih postingan gitu, ya kalian nggak tahu aku bakal ngapain berikutnya. Terus pakai lagu NXT. Makanya ini jadi pertanyaan, ini beneran nggak sih si El Hijo del Dr. Wagner Junior ini akan ke NXT atau gimana gitu. Cuma kan biasanya tradisinya itu adalah luchador-luchador yang ke WWE itu kan buka topeng. Nah ini nggak tahu nih buka topeng apa enggak, soalnya kan Penta. Penta nggak buka topeng kenapa? Karena Penta kan ke AEW dulu. AEW tidak pakai tradisi itu. Jadi pas dari AEW ke WWE ya tetap mempertahankan topengnya gitu.
Nah, tapi ini kita tunggu nih si El Hijo del Dr. Wagner Junior ini apakah dia udah buka topeng atau gimana, nanti kita tunggu aja ya kabar berikutnya. Terus ada apa ya, ada satu nama lagi, saya agak lupa siapa namanya gitu, cuman dia katanya oh ini Zilla Fatu. Nah, Zilla Fatu ini katanya bentar lagi akan masuk ke WWE, hampir dipastikan dia akan join gara-gara, storyline yang berjalan sekarang ya, Bloodline, Solo Sikoa kan kalahin dari Roman Reigns di Tribal Combat, sehingga, Tribal Chief satu-satunya sekarang Roman Reigns dan Solo bukan Tribal Chief ya, dulu dari awal juga bukan Tribal Chief sebenarnya. Ya gitulah, jadi, katanya Solo itu kan nanti akan balik sama Roman Reigns. Nah, nanti si anak buahnya Solo ini ya kayak Jaka Fatu, Tama Tonga, Tangaloa gitu ya, itu nanti akan, bentrok, bukan bentrok, akan berkhianat, terus nanti dia ya jalan sendiri gitu. Nah, katanya salah satu tambahannya nanti itu ada si Zilla Fatu ini. Apakah nanti pertambahannya Zilla Fatu akan membuat, storyline Bloodline ini semakin seru? Nggak tahu juga dan saya nggak mau komen gitu ya. Nanti kita terus tonton aja, terus update-update aja ya. Oke, itu aja sih video hari ini. Saya senang ada banyak pegulat baru yang masuk di WWE, Motor City Machine Gun, terus Penta, dan mungkin nanti akan nambah pegulat-pegulat lainnya yang lebih kita nantikan ke depannya, oke? Itu aja dulu buat video hari ini, silakan teman-teman sekali lagi kalau ada yang mau submit ide itu terus tulis aja di komen. Jadi saya baca komen. Jadi nanti meskipun nggak selalu saya respon, tapi saya selalu baca komen. Jadi saya tahu teman-teman mau ngasih ide apa, teman-teman mau mau bahas apa gitu ya. Kalau misalkan ada yang request pay-per-view, eee, update terbaru gitu ya kayak Royal Rumble nanti mungkin kalau saya nonton saya update, kalau nggak nonton berarti nggak update gitu ya. Atau misalkan saya nggak update pun mungkin saya nonton tapi telat gitu, udah gitu aja ya. Ya itu aja dulu buat hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian, gak ada intro dulu Bang.